Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rodatun Syarifah, akhiran NIM 032. Saya akan melanjutkan presentasi dari kedua teman saya tentang sikap dalam pelayanan prima dan masalah-masalah dalam pelayanan prima. Sebelumnya teman saya sudah mempresentasikan mengenai sikap dalam pelayanan prima, dan sekarang saya akan melanjutkan sikap dalam pelayanan prima yang berkaitan dengan melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Dalam melayani pelanggan dengan sikap menghargai, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh pelayan atau penjual dalam melayani kolega atau pelanggan dengan sikap menghargai. Dan adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: pertama, menyapa kolega atau pelanggan yang baru datang dengan sikap dan tutur kata atau bahasa yang baik, ramah, sopan, dan bersahabat. Kedua, mendengarkan setiap permintaan kolega atau pelanggan dengan sikap penuh perhatian dan penghargaan. Ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan dengan sikap simpatik, sopan santun, dan ramah tamah. Selanjutnya, yang terakhir, melayani pelanggan dengan tetap berpikir positif dan tidak mudah marah. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelayanan prima menurut Roger Horizon 1972 yaitu: 1. Kebiasaan mengacu tradisi pada atasan. Kedua, kaku pada aturan sehingga kurang inisiatif. Ketiga, terlalu mengacu pada tanggung jawab sehingga mengesampingkan aspek kinerja dan pencapaian target. 4. Pengaruh dominan dari atasan. Kelima, paham egosektoral tinggi yang mengesampingkan dampak bagi organisasi atau instansi lain. Keenam, kurang akomodatif dalam menghimpun informasi. Selanjutnya, hubungan hierarki yang kaku antara atasan dan bawahan. Kedelapan, budaya organisasi yang menghambat kreativitas dalam pelayanan. Pelayanan prima, sikap pelayanan prima, dan masalah-masalah dalam pelayanan prima, saya akan sedikit menyinggung mengenai pelayanan publik. Permasalahan yang dihadapi oleh para birokrat dalam hal upaya menghadapi tuntutan reinventing government. Pertama, upaya mempersiapkan aparatur pemerintah agar mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Kedua, upaya meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat. Ketiga, upaya menyiapkan aparatur yang melakukan pelayanan publik. Keempat, upaya menyiapkan aparatur yang kreatif dan inovatif. Kelima, upaya menginvestasikan sarana dan prasarana. Keenam, upaya mempersiapkan aparatur yang mampu menguasai sistem informasi. Selanjutnya, pemerintah sebagai pelaku pelayan publik harus memberikan kesan pelayanan yang baik di bawah kekuasaan dan wewenang diri yang didukung oleh aspek hukum yang dikenakan bagi kepentingan masyarakat. Birokrasi adalah pelayanan pemerintahan yang berdampak pada social codes. Dengan adanya gerakan reinventing government secara pragmatis dan aplikatif akan mengkondisikan keadaan-keadaan sebagai berikut, yaitu: pertama, lebih meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintahan.
kedua, dinamika masyarakat yang bersifat civilized. Ketiga, permasalahan mendasar dari kualitas pelayanan pemerintah tidak terletak pada SDM, berada pada sistem yang bekerja. Dan adapun upaya-upaya membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik menurut Dave Osborne, yang pertama, masyarakat perlu diyakini bahwa birokrasi itu bukanlah gambaran tentang kebobrokan, bahwa pemerintahan harus dipandang sebagai suatu mekanisme manajemen yang mampu mewujudkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Kedua, masyarakat perlu diyakini untuk meningkatkan kualitas budaya secara menyeluruh dibutuhkan pemerintahan yang efektif, produktif, dan efisien, bahwa kondisi ekonomi yang semakin industrialisasi dan fungsi pemerintahan semakin luas, maka sentralisasi semakin besar dan mendorong lahirnya standarisasi pelayanan. Ketiga, masyarakat perlu diyakini bahwa kondisi SDM aparatur pemerintah bukan suatu sentral permasalahan dalam pelayanan publik, tetapi sentral permasalahan terletak pada sistem. Keempat, masyarakat harus diyakini bahwa pandangan liberalisme adalah tradisional atau liberalisme konservatif, dan skrip liberalisme perlu mendapat tempat lebih besar dan kinerja pelayanan publik. Jadi, perlu pertimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat secara menyeluruh. Kelima, yang terakhir, masyarakat perlu diyakini bahwa setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik di berbagai bidang publik. Adapun permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam pelayanan publik adalah: pertama, terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, sering terjadinya pungli. Yang ketiga, tidak adanya kepastian. Dan dari masalah-masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan atau solusi dari masalah tersebut adalah: pertama, memperbaiki sistem rekrutmen. Yang kedua, memberikan sanksi yang tegas. Yang keempat, mempermudah proses pelatihan dan pendidikan berkala. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Ada dari teman-teman yang ingin memberikan masukan, ingin menyanggah atau memberikan pertanyaan kepada kelompok kami persilahkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.